Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberi kesehatan yang baik dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Nah, melanjutkan pokok bahasan kita untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi minggu lalu itu kita sudah bahas tentang perulangan, di mana perulangan ini akan sering mungkin kita gunakan di dalam membuat program karena bermanfaat untuk mengulang satu atau beberapa statement sampai mencapai kondisi tertentu. Jadi tidak perlu kita menulis kode programnya berulang-ulang, cukup satu kali saja kita tulis kode programnya, kemudian kode itu bisa kita eksekusi beberapa kali dengan memanfaatkan perulangan. Nah, perulangan ini sesuai dengan struktur penulisannya itu dibagi 3. Ada yang menggunakan while do, ada yang menggunakan repeat until, dan ada yang menggunakan for. Ya. While do dan repeat until itu adalah perulangan kondisi, di mana di dalam melakukan perulangannya itu membutuhkan sebuah kondisi boolean, ya, bernilai true atau bernilai false. Untuk while, kondisinya diletakkan di atas sebelum masuk ke perulangan, sedangkan untuk repeat until, kondisinya diletakkan di bawah setelah masuk perulangan. Jadi dikerjakan dulu satu kali, setelah itu baru dicek. Kalau while dicek dulu, kalau sesuai kondisi, baru dia dilaksanakan. Kalau tidak, tidak dilaksanakan. Sedangkan for adalah perulangan hitung, perulangan yang sudah jelas berapa kali dia harus berulang. Ya, jadi nilai akhirnya itu sudah ditentukan dari awal. Nah, for-nya sendiri itu dibagi 2, ada for untuk naik, dari kecil ke besar, ada for untuk menurun, ya, dari besar ke kecil. Nah, itu jenis-jenis perulangan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang beberapa contoh algoritma yang memanfaatkan perulangan. Jadi contoh-contoh algoritma saja yang akan kita bahas untuk hari ini, ya. Sama nanti di modul praktikumnya itu tidak ada tentang teori, jadi hanya studi-studi kasus saja yang memanfaatkan perulangan. Nah, kita lihat mulai saja dari algoritma yang pertama. Nah, algoritma yang pertama ini adalah algoritma tentang, saya aktifkan dulu pennya, algoritma tentang deret bilangan, yaitu algoritma untuk menampilkan deret bilangan bulat dimulai dari 1. Jadi, mulai dari algoritma sederhana ini. Di bagian deklarasi, kita siapkan satu variabel dengan nama bil dengan tipe data integer, bilangan bulat. Kemudian di bagian deskripsi, kita buat perulangan untuk menampilkan 1 sampai 10 dengan menggunakan for. Jadi kita langsung buat saja for bil sama dengan 1 to 10. Nah, inilah yang dimaksud dengan perulangan hitung. Perulangan yang nilai akhirnya itu sudah ditentukan. Do, kemudian write bil. Jadi write bil-nya ini akan dieksekusi sebanyak 10 kali. Jadi akan muncul di layar nanti itu adalah nilai bil-nya. Jadi kalau bil-nya bernilai 1, dia muncul 1. Kemudian naik lagi bil-nya bernilai 2, naik lagi bil-nya bernilai 3. Nah, for ini karena dia adalah perulangan hitung, itu otomatis selalu menaikkan nilainya ditambah 1. Ya. Selalu increment 1 atau menaikkan nilainya sebesar 1. Jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya sampai ke nilai akhir. Lalu ditutup dengan and4. Hasilnya ini adalah akan muncul di layar bilangan 1 sampai 10. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di raise hand atau tulis di chat, ya. Tulis di chat. Kalau langsung ada yang mau ditanyakan. Kemudian, algoritma yang contoh kedua. Sama algoritma tentang deret bilangan, yaitu menampilkan deret bilangan
bulat dimulai dari 1 sampai 10. Tapi di sini kita menggunakan perulangan while. Jadi kalau yang tadi itu menggunakan perulangan for, nah ini contohnya kita menggunakan perulangan while supaya kelihatan bedanya ya. Kemudian di bagian deklarasi kita siapkan satu variabel dengan tipe data integer, bilangan bulat. Kemudian deskripsi. Pertama kita kasih nilai awalnya Bill adalah 1. Nah ini yang kita sebut dengan istilah inisialisasi atau pemberian nilai awal. Kemudian kita buat perulangan while Bill lebih kecil sama dengan 10. Nah inilah yang kita maksud dengan kondisi boolean. Kondisi yang menghasilkan nilai true atau false. Nah, kemudian kalau di while, kalau kondisinya bernilai true, maka perintah yang ada di dalam perulangan itu akan dikerjakan atau akan dieksekusi. Write Bill, artinya tampilkan nilai dari Bill. Kemudian kita increment, kita naikkan nilai Bill-nya ditambah 1. Jadi Bill sama dengan Bill ditambah 1. Artinya nilai Bill yang sebelumnya misalnya 1, kemudian setelah dilaksanakan ini akan menjadi 2. Terus kembali lagi ke perulangan, dicek lagi kondisinya. Kalau nilai Bill-nya masih lebih kecil daripada 10, dikerjakan lagi, tampilkan lagi nilai Bill, kemudian naikkan lagi nilai Bill-nya dengan 1, kemudian diulang lagi sampai nilai Bill sama dengan 11. Jadi kalau nilai Bill-nya itu sudah 11, maka dicek kondisinya sudah salah, maka perulangannya berhenti. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan for, ketika kita ingin membuat perulangan hitung, perulangan angka ya, perulangan angka dari sekian sampai sekian dengan menggunakan while, maka yang kita butuhkan itu yang pertama harus ada nilai awal, pemberian nilai awal ya, karena di dalam while-nya sendiri itu tidak ada nilai awal. Jadi perlu inisialisasi, pemberian nilai awal dimulai dari berapa, kemudian perlu counter, pencacah, supaya nilai awalnya itu bisa naik. Kalau tidak ada counternya, maka yang terjadi adalah nilai Bill-nya tidak akan pernah naik. Karena tidak akan pernah naik, maka kondisinya ini akan bernilai true terus. Karena kondisinya bernilai true terus, maka perulangannya akan terjadi terus-menerus tanpa berhenti. Nah, itulah yang mengakibatkan terjadinya hang, ya. Dan itu tidak boleh ada di dalam struktur algoritma atau struktur pemrograman, ada perulangan yang berulang terus-menerus tanpa berhenti. Nah, itu akan terjadi error itu atau bermasalah. Itu kalau tidak ada counternya nih. Jadi kalau tidak ada counternya, nilai Bill-nya akan terus 1, sehingga nilai kondisinya true terus, karena true terus berulang terus-menerus, tidak ada berhentinya. Kalau kita jalankan programnya tidak akan pernah keluar. Gitu. Muncul terus angka ke bawah 1. Oke, jadi itu bedanya. Kalau di for, ya, kalau di for karena memang dia dikhususkan untuk perulangan hitung, ya, nilai awalnya ditentukan di dalam for, nilai akhirnya juga ditentukan di dalam for. Kemudian for-nya itu sendiri akan selalu menaikkan nilainya secara default itu 1. Ya. Nah, kalau di perulangan kondisi kita pakai while atau repeat, perlu kita counter sendiri dan perlu kita tentukan batasnya sendiri dengan menggunakan kondisi. Oke, nah, itu bedanya ya antara for dengan while. Jadi while itu dengan repeat, walaupun dia adalah perulangan kondisi, tapi bisa juga dijadikan dia sebagai perulangan hitung ya. Perbedaannya itu perlu menambahkan nilai awal dan counter. Baik, itu algoritma yang kedua. Algoritma yang ketiga, contoh yang ketiga, menampilkan deret bilangan di mana nilai akhirnya itu diinput. Kalau yang tadi batasnya itu sudah jelas ya, 10. Kita akan menampilkan angka dari 1 sampai 10. Nah, ini batasnya itu diinput. Batasnya kita input. Jadi kita mau menampilkan angka sampai berapa, itu kita input nilainya. Dari 1 sampai N. Jadi di bagian deklarasi kita siapkan 2 variabel. Yang pertama adalah Bill untuk variabel perulangannya dan variabel angkanya. Kemudian N ini untuk batasnya, limit angkanya. Kemudian dengan tipe data bilangan bulat integer. Di bagian deskripsi pertama kita input dulu sampai berapa batasnya, N. Kemudian for Bill sama dengan 1 to N. Jadi N-nya itu diambil dari
nilai yang kita input. Jadi kalau nilai yang kita input adalah 10, maka dia akan berulang dari 1 sampai 10. Kalau nilai yang kita input adalah 100, maka akan berulang dari 1 sampai 100. Jadi batasnya itu ditentukan melalui proses inputan. Kemudian tampilkan nilai bil. Sama seperti tadi. Perbedaannya cuma di sini saja. Jadi nilai yang ada di dalam variabel itu, di dalam kondisi perulangan itu boleh diambil dari nilai variabel. Kemudian algoritma berikutnya, yang keberapa nih? Keempat, deh. Algoritma menghitung total. Jadi menampilkan total bilangan bulat dari n buah bilangan bulat yang diinput. Jadi berapa banyak bilangan bulat yang akan kita input, kita tentukan memang dari awal, tapi melalui proses input. Jadi misalnya kita input nilainya 20, n-nya. Berarti banyaknya bilangan bulat yang kita input nanti itu ada 20. Ya. Jadi jumlah n-nya ini diinput dari awal. Di bagian deklarasi kita siapkan 3 variabel. Yang pertama untuk bil, yaitu untuk proses perulangannya. Kemudian n, ini untuk batasnya, limitnya, berapa banyak bilangan yang akan kita input. Kemudian total itu untuk menampung nilai totalnya dengan tipe data bilangan bulat integer. Pertama kita baca dulu n-nya berapa, read n, kita tentukan batasnya berapa, kita tentukan nilai akhirnya berapa. Kemudian total kita kasih nilai awal dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan inisialisasi juga, ya. Memastikan bahwa total itu nilai awalnya 0. Artinya belum ada nilai sama sekali. Kalau di bahasa pemrograman Pascal, semua variabel yang kita tidak tentukan nilai awalnya itu adalah 0. Ya. Tapi di beberapa bahasa pemrograman yang lain seperti C, nilai awalnya itu kalau kita tidak tentukan itu random, acak. Ya, random. Jadi ketika kita mau menghitung satu nilai, kita harus pastikan dulu nilai yang menampung hasilnya itu adalah 0, ya. Karena kalau dia ada memang isinya, baru kita isi lagi dengan nilai yang lain, nah itu kan berarti hasilnya nanti bisa salah. Jadi kita pastikan bahwa totalnya ini isinya adalah 0. Jadi kita kasih nilai awal 0. Kemudian kita buat perulangan menggunakan for bil sama dengan 1 to n, di mana nilai n-nya itu dibaca dari atas. Jadi kalau kita input 10, berarti n-nya adalah 10 di sini. Kalau kita input 100, berarti to-nya itu sampai 100. Kemudian tampilkan nilai bil-nya. Setelah itu kita hitung totalnya. Total sama dengan total ditambah dengan bil. Jadi kalau dia baru perulangan pertama, totalnya tadinya kan 0. Ya. Berarti di sini 0. Nilai bil-nya kan 1. Berarti 0 ditambah 1, berarti totalnya nanti adalah 1. Kemudian naik lagi perulangan yang kedua, di mana bil-nya itu bernilai 2. Berarti totalnya tadi sudah bukan lagi 0, ya, tapi 1. Jadi 1 ditambah bil 2, berarti hasilnya yang baru nanti adalah 3. Naik lagi yang ketiga, di mana nilai bil-nya adalah 3. Nah, nilai totalnya tadi sudah 3, toh? Ditambah bil yang ketiga, berarti nilai totalnya nanti adalah 9. Dan seterusnya sampai nilai n. Kemudian N4, setelah itu ditampilkan berapa nilai totalnya. Ini yang dimaksud dengan terminasi. Proses yang dilakukan setelah perulangan. Ini terminasi. Jadi menampilkan nilai total dari bilangan bulat yang kita hitung atau kita ulang. Dimulai dari 1. Kemudian, yang berikutnya adalah sama algoritma hitung total. Perbedaannya, nilai bil-nya diinput. Jadi kalau yang tadi, nilai bil-nya itu diambil dari nilai perulangan. Jadi kalau kita input n-nya adalah 10, berarti dia akan berulang dari 1 sampai 10, sehingga nilai bil-nya itu adalah 1 sampai 10. Nilai bil-nya pasti, ya, dari perulangan 1 sampai 10. Nah, di algoritma hitung total yang kedua ini, nilai bil-nya diinput. Nilai bil-nya kita input. Jadi kita akan menginput bilangan sebanyak n. Kemudian kita hitung total dan rata-ratanya. Kita hitung total dan rata-ratanya. Deklarasi kita siapkan bil untuk perulangan.
kemudian bil ini untuk input nilainya, kemudian n ini untuk banyaknya bilangan nanti, kemudian total itu untuk menampilkan total, rata-rata untuk menampilkan hasil rata-rata, dan i untuk perulangan. Jadi selalu ada disiapkan satu variabel untuk perulangan, ya, dengan tipe data bilangan bulat integer. Nah, pertama kita baca dulu nilai n-nya. Jadi tentukan berapa banyak bilangan yang akan kita input atau berapa banyak bilangan sebagai limitnya. Kemudian kita pastikan nilai totalnya adalah 0. Kemudian nilai ratanya juga adalah 0. Ya. Jangan sampai isinya itu adalah nilai random. Kemudian kalau kita hitung nanti berarti hasilnya akan salah. Jadi pastikan nilai awalnya itu adalah 0 atau tidak bernilai sama sekali. Kemudian kita buat perulangan dengan menggunakan for. Dimulai dari 1 sampai n, n-nya dibaca dari atas tadi. Kalau kita input n-nya adalah 50, berarti perulangannya dari 1 sampai 50. Kemudian di dalam perulangan, kita baca bilangan, input bilangan. Jadi banyaknya bilangan yang akan kita input sesuai dengan jumlah perulangan. Jadi kalau perulangannya dari 1 sampai 10, berarti banyaknya bilangan yang kita input nanti itu adalah 10. 10 bilangan kita input. Kemudian setelah kita input bilangannya, kita hitung totalnya. Jadi total sama dengan total ditambah dengan bil. Bil diambil dari nilai yang kita input. Jadi anggaplah dia kalau perulangan pertama totalnya kan 0. Ya, totalnya 0. Kemudian di sini kita input bilangan. Anggaplah kita input bilangannya 8. Berarti bilnya nanti bernilai 8 ditambah dengan total yang 0, berarti hasil total barunya adalah 8. Kemudian masuk lagi ke perulangan yang kedua. Nah, di sini totalnya sudah bernilai 8, ditambah dengan bil lagi yang kita input. Anggaplah kita input misalnya 10. Berarti nilai bilnya 10, ditambah dengan nilai total yang sebelumnya adalah 8, berarti hasil barunya adalah 18. Dan begitu seterusnya sampai bernilai n. Kemudian setelah itu, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata adalah total dibagi dengan banyaknya bilangan. Ya, total dibagi dengan banyaknya bilangan. Jadi kita sudah dapat totalnya, kemudian kita bagi dengan banyaknya bilangan yaitu n. Banyaknya bilangan yang akan kita input itu kan diambil dari nilai n. Ya. Kemudian kita gunakan div karena pembagian bilangan bulat. Ya, ingat pembagian bilangan bulat. Tipe datanya adalah bilangan bulat, maka pembaginya kita gunakan statement div. Kemudian tampilkan berapa nilai total dan berapa nilai rata. Jadi totalnya diambil dari sini, ratanya diambil dari sini. Muncullah hasil total dan rata-rata. Oke, itu untuk algoritma menghitung nilai total dan rata-rata dari n buah bilangan yang diinput. Kemudian algoritma yang berikutnya sama ya, algoritma untuk menghitung total. Tapi total yang kita hitung itu adalah khusus untuk total bilangan genap dan total bilangan ganjil dari n buah bilangan. Jadi kita akan menghitung berapa totalnya khusus untuk bilangan genap dan kita akan hitung berapa totalnya khusus untuk bilangan ganjil. Ya. Berarti karena ada penentuan bilangan genap dan bilangan ganjil, berarti di situ kita butuh seleksi, ya, pemilihan. Nah, di bagian deklarasi kita siapkan 5 variabel, ada bil untuk input bilangannya, kemudian n untuk batas bilangan, genap untuk menampung total genap, ganjil untuk menampung total ganjil, dan i untuk variabel perulangan. Kemudian kita baca batas bilangannya, read n, berapa banyak bilangan yang akan kita masukkan atau yang akan kita input, ditampung di n. Kemudian genap dan ganjil, kita pastikan nilainya adalah 0. Kemudian karena kita menggunakan perulangan kondisi atau perulangan while, maka kita butuh menentukan nilai awal. Kalau kita pakai for ya enggak usah. Langsung saja ya, for i sama dengan 1 to n. Tapi karena kita pakai while, maka perlu kita menentukan nilai awal atau inisialisasi dari i. I-nya kita kasih nilai awal 1, karena kita akan mulai berulang dari 1. Kemudian kita masuk ke perulangan, kondisinya dulu adalah selama i lebih kecil daripada n. Jadi while i lebih kecil sama dengan n. Selama i-nya masih bernilai lebih kecil daripada n, atau selama kondisinya ini masih bernilai true, maka laksanakan perulangannya. Di dalam perulangan, pertama kita baca dulu berapa bilangannya yang akan kita input. Jadi masukkan bilangan di sini. Kemudian kita kondisikan bilangannya atau kita seleksi bilangannya.
If bilangan mod 2 sama dengan 0, artinya kalau bilangannya itu habis dibagi dengan 2, maka dia termasuk adalah bilangan genap, maka kita naikkan total genapnya. Jadi genap sama dengan genap ditambah dengan bil. Genap yang lama ditambah dengan nilai bil yang akan kita input di atas. Kemudian kalau tidak, artinya bilangannya itu masuk bilangan ganjil, yang kita naikkan adalah bilangan ganjilnya. Ganjil sama dengan ganjil ditambah dengan bil. Jadi anggaplah di sini misalnya kita input 8. Nah, kemudian masuk di seleksi, ternyata bilangannya ini habis dibagi 2, berarti dia termasuk bilangan genap. Berarti yang dinaikkan adalah genapnya. Genap sama dengan genap ditambah bil, berarti nilai genapnya adalah 8. Ganjil 0. Ya, ganjilnya 0. Karena begitu menyeleksi salah satu, dia kan langsung keluar. Toh? Kemudian, karena kita menggunakan perulangan kondisi while untuk perulangan hitung, kita butuh counter, pencacah. I sama dengan I ditambah 1. Nah, itu jangan selalu dilupakan itu ya. Kalau kita buat perulangan while dengan repeat, lalu untuk perulangan hitung, selalu harus ada counternya. Jadi I sama dengan I ditambah 1, naikkan nilai I-nya, kemudian naik lagi ke atas, dicek kondisinya, kalau I-nya masih lebih kecil dari N, ya berarti laksanakan lagi ini. Kita input bilangan. Anggaplah kita input bilangannya 5. Kemudian dicek apakah bilangannya habis dibagi 2. Nah, ternyata tidak, berarti masuk dalam bilangan ganjil. Berarti yang dinaikkan adalah ganjilnya. Ganjil yang lama, nilainya tadi masih 0, kemudian ditambah dengan bil 5. Berarti di sini kita sudah dapat genapnya itu sudah 8, isinya ganjilnya itu sudah 5. Kemudian kita input lagi bilangan, anggaplah bilangannya kita input 2. Dicek, ternyata habis dibagi 2, berarti masuk kategori bilangan genap. Berarti genap yang lama 8 ditambah dengan bil yang baru 2, berarti hasil genap yang baru adalah 10. Dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah perulangannya selesai sampai N, tinggal ditampilkan hasilnya berapa total genap dan berapa total ganjil. Oke. Nah, itu untuk algoritma menampilkan total khusus untuk bilangan genap dan khusus untuk bilangan ganjil. Jadi, if seleksi pemilihan dengan perulangan itu bisa saja digabung ya. Bisa saja di dalam perulangan itu kita menggunakan pemilihan, atau bisa juga di dalam pemilihan nanti kita gunakan perulangan, atau bahkan di dalam perulangan kita pakai pemilihan lalu di dalamnya pakai perulangan lagi. Nah, itu ada saja kemungkinan bisa seperti itu. Tergantung studi kasus atau permasalahan yang harus kita pecahkan. Oke. Berikutnya, algoritma untuk menghitung luas segitiga. Ini kan algoritma pertama nih yang kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal ya. Cuma perbedaannya di sini kita pakai perulangannya. Perulangannya di mana adalah perulangan kita akan menghitung luas segitiga sampai kita menjawab tidak. Jadi ada perulangan. Jadi setelah kita menghitung luas segitiga, nanti muncul pesan di bawahnya. Apakah kita mau ulang atau tidak? Kalau kita ulang lagi, berarti kita menghitung ulang lagi luas segitiga. Kalau tidak, berarti dia keluar. Jadi ada konfirmasi pertanyaan di bawahnya ya, apakah kita mau selesai atau tidak. Jadi ada perulangan yang kita pakai. Nah, ini keterangannya salah ini, Dik. Harusnya di sini menghitung luas segitiga di dalam perulangan. Kemudian di deklarasi, kita siapkan 4 variabel. Yang pertama itu 3 variabel untuk luas segitiganya ya, alas, tinggi, dan luas. Kemudian 1 variabel untuk kondisi perulangannya nanti. Nah, ini kita gunakan karakter. Karena nanti kita cukup jawab huruf Y atau cukup jawab huruf T. Ya, salah satunya. Jadi kita cukup pakai karakter saja. Char, 1 huruf. Kemudian di bagian deskripsi kita gunakan repeat until. Kenapa repeat until? Karena kita mau statementnya itu dikerjakan dulu, ya. Statementnya dikerjakan dulu, nanti setelah dikerjakan baru kita tanyakan, kita mau ulang atau tidak. Berarti kondisinya kan dibawa, ya. Dikerjakan dulu baru dikondisikan. Itu makanya kita pakai repeat until. Jadi repeat, kita akan mengulang semua statement yang ada di dalamnya sampai dia until. Kemudian di dalamnya kita baca alas dengan tinggi sama seperti yang lalu ini. Kemudian kita hitung luasnya, luas sama dengan /2 alas dikali tinggi, kemudian kita tampilkan nilai luas, kemudian kita baca ulang. Jadi ulangnya itu variabel yang di atas ini.
Kemudian kita kondisikan until ulang sama dengan T atau ulang sama dengan T kecil. Jadi ingat, perhatikan T besar, huruf besar dengan huruf kecil itu berbeda di dalam algoritma dan pemrograman. Ya, beda. Beda. Nah, itu karena ID atau kode ASCII yang tersimpan di dalamnya itu beda. Makanya harus diketik huruf T besar dan T kecil. Jadi until ulang sama dengan T, or ulang sama dengan T kecil. Artinya selama nilai ulangnya itu tidak bernilai T, maka dia ulang terus. Jadi anggaplah di sini ulangnya kita jawab Y, nanti dicek apakah ulangnya sama dengan Y, sama dengan T, itu kan false. Nah, karena false berarti diulang lagi. Ingat, repeat until itu adalah mengulang semua statement yang ada di dalam sampai kondisinya bernilai benar. Bukan selama kondisi menilai benar ya, bukan. Tapi sampai kondisi benar. Artinya kalau kondisinya masih salah, dia ulang terus. Nah, nanti kita jawab dengan huruf T besar atau kita jawab dengan huruf T kecil di sini, baru dia selesai atau berhenti. Oke. Nah, jadi semua program atau algoritma yang kita buat itu boleh kita letakkan di dalam perulangan ya, dengan menggunakan repeat until kalau kita mau ada proses pertanyaan ketika programnya itu mau selesai. Lanjut, yang berikutnya adalah algoritma deret bilangan. Menampilkan, salah aja keterangannya ini. Harusnya ini menampilkan, menampilkan deret bilangan dimulai dari 1, tapi secara berurutan. Nah, jadi modelnya begini, 1, kemudian nanti 1, 2, kemudian 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai N. Nah, ini kebetulan contohnya sampai 5. Jadi sampai 5 di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita gunakan dua perulangan ya. Perulangan yang satu kita letakkan di dalam perulangan yang lainnya. Jadi kita siapkan dua variabel B1 dan B2. Kemudian for B1 sama dengan 1 to 5. Kemudian di dalamnya kita buat lagi perulangan for B2 sama dengan 1 to B1. B1 diambil dari nilainya ini. Jadi kalau nilai dari B1-nya itu 1, berarti dia hanya mencetak 1. Kalau nilai dari B1-nya adalah 2, berarti dia akan cetak 2. Nilai dari B1-nya adalah 3, berarti dia akan cetak sebanyak 3. Nah, jadi nilai akhir dari perulangan kedua itu ditentukan dari nilai perulangan pertama. Gitu. Oke. Kemudian write B2. Jadi tampilkan nilai dari B2-nya, lalu N4, N4. Hasilnya nanti seperti ini. Ya. Berbentuk segitiga. Jadi 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan contohnya nilainya sampai 5. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir. Algoritma yang terakhir adalah algoritma untuk membuat kalkulator sederhana. Ini pun juga sebenarnya kalkulator sederhana kan sudah pernah kita bahas ya. Cuma di sini perbedaannya kita masukkan dia di dalam perulangan. Ya, kita masukkan di dalam perulangan. Artinya kita akan menentukan mana yang akan kita pilih, tambah, kurang, kali, atau bagi. Kalau yang kemarin itu kan muncul semua ya. Muncul semua hasilnya tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini kebetulan kita pilih. Oh, saya mau tambah, saya mau kurang, saya mau kali, atau saya mau bagi. Jadi kita buatkan dia di dalam perulangan. Bagian deklarasi kita siapkan 4 variabel. Yang pertama adalah B1, B2 untuk bilangannya, bilangan 1 dan bilangan 2. Kemudian hasilnya adalah tipe data integer, bilangan bulat. Kemudian kita siapkan satu variabel pilih dengan tipe data byte. Kenapa tipe data byte? Karena jumlahnya nanti kecil, ya, kecil. Kemudian kita buatkan perulangan repeat until. Untilnya nanti sampai pilihnya bernilai 5. Repeat pertama tampilkan tambah, jadi muncul di layar tambah. Kemudian write 2 kurang, tampilkan nilai kurang, muncul tulisan kurang. Kemudian write kali, write bagi, write selesai. Jadi muncul nanti di layar tambah, kurang, kali, bagi, selesai. Ya, muncul di layar. Menu ceritanya, muncul menunya. Kemudian read, pilih. Nah, kita tinggal input 1, 2, 3, 4, atau 5. Setelah itu kita input bilangannya B1 dan B2. Ini adalah bilangan yang akan kita hitung. Jadi kita input bilangan B1 dan B2. Kemudian kita seleksi menggunakan case. Kenapa pakai case? Karena kebetulan nilai pilihnya ini yang akan kita jadikan sebagai kondisi case,
itu adalah bilangan bulat ordinal atau bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Ya. Case, pilih. Kalau pilihnya bernilai 1, berarti tambah. Berarti hasil sama dengan B1 ditambah B2. Jika pilihnya bernilai 2, berarti kurang. Jadi B1 dikurang B2. Kalau pilihnya bernilai 3, berarti kali. B1 dikali dengan B2. Kalau pilihnya bernilai 4, artinya kita tekan angka 4, berarti bagi. B1 div B2. Bilangan bulat ya, berarti pakai div. Kalau tidak, hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita input bilangan selain dari 1, 2, 3, 4, maka nilai dari hasil adalah 0. Ya. Jadi kalau kita masukkan nanti nilainya di sini, dipilih itu adalah 10, ya berarti nilainya 0. Karena 10 tidak termasuk ke dalam salah satu kategori. Ya, hanya ada 4 saja. Kemudian encase. Lalu tampilkan berapa nilai dari hasil. Jadi kalau misalnya di awal kita masukkan 1, berarti tambah. Nah, kemudian yang diambil adalah yang ini. B1 ditambah dengan B2. Nanti muncul hasil tambah di sini. Kemudian until pilih sama dengan 5. Jadi kalau pilih di sini kita input nilainya 5, maka dia berhenti. Jadi begitu selesai muncul hasilnya, kembali ke atas, kemudian kita pilih nilainya 5, maka programnya berhenti. Kalau kita pilih 1 sampai 4, berarti dia masukkan lagi bilangan 1, masukkan lagi bilangan 2, kemudian munculkan hasil. Tergantung nilai yang kita input di antara 1 sampai 4. Oke, kalau kita pilih 5, berarti programnya selesai. Nah, ini contoh program atau algoritma bagaimana kita membuat menu, ya, menu sederhana, menu pilihan. Oke, nah, habis, selesai. Itulah beberapa contoh algoritma untuk pokok bahasan tentang perulangan. Bagaimana jenis-jenis penggunaannya, baik untuk for, maupun while, maupun repeat until. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, silahkan. Ada? Saya tunggu sampai 1 minggu ke depan. Buat di kotanya kalau sampai 1 minggu, tuh. Oke, sambil menunggu kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di raise hand saja. Atau kalau malu-malu, atau siapa tahu rusak mic-nya, silahkan tulis di chat. Tapi kalau rusak Tommy mic-nya, rusak Tommy keyboard-nya, waduh. Terpaksa datang langsung ke kampus bertanya. Baik, saya absen dulu di Karisma Classroom. Kalau untuk Google Classroom, kalian absen sendiri ya. Silahkan absen di Google Classroom, baik untuk praktikum maupun teorinya nanti. Siap, Pak. Ya. Wah, ini bagus, ini sudah ada self record ini. Terima kasih kalau sudah self record. Pak, Anissa, saya baru hadir, Pak. Hendrik. iya. Hendrik? Iya, Pak, baru hadir, Pak. Oh, saya kira mau bertanya. Anissa, ada? Tidak ada. Ini sudah absen semua. Saya cukup yang tidak ini saja ya. Henry, oke, ada. Kemudian Marcelino, ada. Pak Jud, mau tanya, Pak. Ya. Ini kan saya mau kasih masuk tugas yang kemarin saya telepon Bapak. Masalah tugas-tugas saya, Pak, yang terlambat. Tapi, Pak, saya tanya sama teman-teman, sama Wilson, Pak. Masalah itu password Chrome-ku dengan sama password email yang Karisma itu, Pak. Karisma. Lupa, Pak. Kira-kira, Pak, bisa tidak dibuat ulang, Pak, dan bisa tidak saya minta di kampus, Pak? Bisa. Tapi di reset saja passwordnya, toh kalau lupa, toh. Iya, oh iya, Pak. Cuma sama ini, sama Pak Munir. Ke Pak Munir nih, Pak? Iya, sama Pak Munir. Nanti biasa, Pak, di ini kampus ada ini Pak Munir. Oh iya. Jarang datang Pak Munir. Oh, jarang di. Kalau ya, saya tulis saja di chat, nah.
Oh iya, iya Pak. Makasih banyak Pak. Emailnya, garisnya. Nanti saya konfirmasi juga Pak Munir. Saya tanya supaya diresetkan. Soalnya juga Pak baru selesai juga masalah apa atur dengan pekerjaan sama kuliah Pak. Baru selesai dengan bos bicara. Jadi sudah ada waktu untuk kuliah nih Pak. Ya, oke Pak. Bagus nih kalau begitu. Ya, ini emailnya Pak Munir. Oke Pak, yang makasih. di chat itu. Nah, nanti di chat saja di email saya Pak Munir. Pak Munir minta tolong saya diresetkan password email Karisma karena dilupa. Yang di reset saja itu password email Karismanya karena kalau masuk di Google Classroom itu kan dia butuh email Karisma kan? Oke Pak, siap Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Kemudian Joshua. Ada. Joshua ada, kemudian Wilson. Ada. Kenapa Pak? Ada. Absen. Siap Pak, siap. Oke. Ya, jadi kalau ada yang bermasalah dengan email Karismanya, siapa tahu nanti dilupa, itu berkomunikasi dengan Pak Munir ya. Emailnya ada di situ, di chat. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan, silahkan. Kemudian untuk modul praktikum, saya kasih lihat dulu modul praktikumnya. Ya. Untuk modul praktikum, studi kasus perulangan, tidak ada teorinya di sini ya, karena membahas tentang contoh-contoh perulangan saja. Nah, langsung di bagian percobaan. Yang pertama ini adalah mencari deret faktorial ya, menghitung bilangan faktorial dengan menggunakan perulangan. Jadi program yang pertama ini tinggal dimasukkan nanti bilangannya misalnya 3, nah, nanti muncul nilai faktorial dari 3. Tapi karena kita gunakan tipe data integer, ya mungkin terbatas jumlahnya ya. Kalau kita sudah masukkan nilai-nilai yang besar, anggaplah kita masukkan misalnya 9, ya bisa saja mungkin hasilnya akan tidak sesuai karena melebihi kapasitas dari integer. Nah, ini nanti boleh diganti dengan long integer bisa. Ya, ganti dengan long integer atau sekalian pakai bilangan pecahan saja. Nah, kalau mau hasilnya yang lebih besar. Kalau integer terbatas nanti. Paling di bawah 5 itu nilai untuk mencari deret faktorialnya. Ini untuk deret faktorial ya. Jadi dimasukkan saja berapa bilangan, nanti muncul berapa nilai faktorialnya. Kemudian yang kedua adalah program untuk menghitung pangkat. Menghitung pangkat. Jadi kita masukkan berapa jumlah pangkat, kemudian masukkan bilangan yang akan dipangkat. Kalau kita gunakan pangkat 2 itu kan sudah ada sebenarnya perintahnya ya, pakai simbol topi. Kalau itu mendapatkan nilai dari pangkat 2. Tapi kalau kita menghitung berapa nih pangkat 2-nya itu bukan misalnya kita pakai, nah itu kita harus bikin sendiri. Jadi anggaplah jumlah pangkatnya 5. Bilangan yang dipangkat misalnya 8, jadi 8 pangkat 5. Berapa hasilnya? Nah itu nanti yang muncul. Oke, jadi menghitung pangkat. Kemudian program yang ketiga ini adalah menampilkan bintang. Ini sama seperti tadi itu. Yang algoritma menampilkan bilangan 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Cuma ini dalam bentuk bintang. Yang dimunculkan adalah bintang ya. Oke. Kemudian konversi bilangan. Jadi ini contoh program untuk konversi bilangan dari desimal ke bilangan biner. Bilangan biner ya. Jadi masukkan bilangan desimalnya berapa, nanti setelah itu muncul berapa nilai dari bilangan binernya. Kemudian program yang kelima adalah kalkulator sederhana. Nah, ini implementasi dari algoritma yang kalkulator yang tadi ya. Jadi ada jumlah kurang kali bagi, kemudian dalam bentuk menu. Nah, nanti tinggal dimasukkan berapa menu menu mana yang kita pilih, angka berapa. Kemudian kalau dia di bawahnya 5, berarti di bawahnya ini
tinggal diinput bilangannya bilangan 1 berapa, bilangan 2 berapa, kemudian kalau kita pilih 1 berarti tambah, 2 kurang, dan seterusnya, lalu ditampilkan hasilnya. Kemudian kalau kita pilih 5, selesai, berarti programnya keluar. Nanti muncul tulisan terima kasih. Kemudian tugas. Jadi tugas adalah buatlah program untuk menghitung total nilai bilangan genap, total nilai bilangan ganjil, rata-rata bilangan genap, rata-rata bilangan ganjil dari N buah bilangan. Nah, sudah ada algoritmanya tadi. Cuma algoritmanya tadi itu hanya total saja. Tinggal ditambahkan untuk menghitung nilai rata-ratanya. Oke, baik. Itu untuk modul praktikumnya. Saya atur sebenarnya untuk terbuka jam 10, tapi saya langsung buka saja supaya bisa langsung dikerjakan. Saya hilangkan saja schedule-nya. Oke, sudah terposting itu modul praktikumnya, jadi bisa langsung dikerjakan. Kemudian tugasnya juga saya matikan saja schedule-nya. Oke, untuk laporan modul praktikum itu sudah aktif juga ya. Jadi kalau sudah selesai dikerjakan langsung di publish. Kemudian absen, ya absennya juga langsung saya buka saja. Silakan absen untuk praktikum di Google Classroom. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Aman, Pak. Aman? Alhamdulillah kalau aman. Baik, kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, ya, kalaupun ada yang mau ditanyakan, suatu sementara dikerja terus ada yang mau bertanya, silahkan tanya melalui forum kita di grup WA saja ya, atau chat pribadi silahkan. Baik, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, dan semoga kita sehat-sehat selalu. Amin. Oke, semuanya Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak. Amin. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.